Dari kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita masih dalam hadis tentang iman. Ya, tentang iman, yaitu hadis tentang al-mu'minul qawi. Kita sampai pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minhu. Menunjukkan bahwasanya apa? Iman itu wahadihi syu'abu. Ingat, jamak dari syu'bah adalah apa? Syu'ab. Jamak dari syu'bah adalah syu'abun. Wahadihi syu'abu. Wahadihi syu'abu. Hadihi di sini i'rabnya adalah fi mahali raf'in. Sebagai apa? Mubtada. Mana khobarnya? Mana khobarnya? Mas Rahmat. Alladhi. Khobarnya adalah allati. Sahih Mas Tamim? Khobar dari hadihi. Kulluha. Sahih Mas Tamim? Syibhul jumlah minal iman. Bagus, barakallahu fiik. Jadi kulluha di sini dia taukidnya. Taukid maknawinya. Kulluha itu marfu' karena taukid maknawinya. Gitu ya. Taukid apa maknawinya? Wa hadhihi syu'abu, dan cabang-cabang ini yang allati tarji'u ilal a'malil batinati, yang kembali kepada amalan-amalan batin, wadh-dhahirati, yang kembali ke amalan-amalan batin dan zahir seluruhnya, adalah gitu ya, minal iman. Wa hadhihi syu'abul lati tarji'u ilal a'malil batinati wadh-dhahirati. Nah, tergantung. Terus kul di sini mentaukiti mana? A'mal batinah wa dhahirah. Berarti bacanya kulliha. Tapi dia taukid. Ilal a'malil batinati wa dhahirati kulliha minal iman. Adalah apa? Termasuk iman. Jadi cabang-cabang ini semuanya adalah apa? Minal iman. Faman qama biha, maka barang siapa yang menegakkannya, barang siapa yang tegak dengannya. Dhamirha kembali ke mana? Dhamiruha yarji ila Bapak Miftah. Faman qama biha. Bagus, kembali ke hadhihi syu'ab. Insyaallah mumtaz, barakallahu fiik. Kemudian faman huna, man huna ayyuman, man syartiyah atau istifhamiyah atau mausulah. Ayyuman huna, man syarat, man istifham, atau man mausul, mas i'dad.
Man syarat, bagus. Barakallahu fiik. Mana fi'il syaratnya? Bagus. Dan mana jawab syaratnya? Haqqal qiyam. Sahih Bapak Nurkholis? Jawab syaratnya adalah haqqal qiyam. Was-sahih fahuwal mu'min. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Jauh ya? Jauh sekali. Faman qama biha. Terus apa? Fahuwal mu'min. Mana ini? Di baris yang kedua setelahnya. Bagus. Faman qama biha haqqa. Haqqa kemarin sebagai apa? Maf'ul mutlak. Faman haqqa biha haqqal qiyam, barang siapa yang menegakkan dengan cabang-cabang tadi dengan sebenar-benarnya penegakan, wa kammala nafsahu, dan menyempurnakan dirinya. Jadi nafsa di sini lebih cocok jadi maf'ul bih. Karena fa'ilnya man dhamir mustatir, takdiruhu huwa. Fa'ilnya kammala dhamir mustatir, takdiruhu huwa, kembali ke man. Wa kammala nafsahu, barang siapa yang menegakkan cabang-cabang tadi dengan sebenar-benarnya penegakan dan menyempurnakan dirinya bil ilmin nafi, dengan ilmu yang bermanfaat, wal amalis salih, dan amal saleh, wa kammala ghairahu, dan menyempurnakan orang lain, bitawasi bil haq, dengan saling berwasiat agar menepati kebenaran, wattawasi bis sabr, dan saling menasihati agar menetapi kesabaran. Fahuwa, nah ini jawab syarat. Jauh ya? Jauh. Fahuwal mu'minul qawi. Fahuwal mu'minul qawiyu, maka dia adalah fahuwa mubtada, al mu'minu sebagai khobarnya. Fahuwal mu'minul qawi, maka dia adalah seorang mukmin yang kuat. Alladzi haza, jama'a. Haza bimakna jama'a, yang menghimpun atau mengumpulkan a'la maratibil iman. Fahuwal mu'minul qawiyyul ladzi haza a'la. Coba a'la di sini i'rabnya apa? Bapak Sa'ad. Sebagai maf'ul bih. Bagus, barakallahu fiik. Fahuwal mu'minul qawiyyul ladzi haza a'la, maf'ul bih, bagus. A'la maratibil iman. Jadi apa? Martabat atau tingkatan-tingkatan iman yang paling tinggi, yang mengumpulkan apa? Tingkatan-tingkatan iman yang paling tinggi. Wa man lam yasil.
Yasil di sini ma fi'lul madhi min yasil. Mas Tamim. Ma huwa fi'lun madhin min yasil. Fi'il madhinya adalah sholat. Hal sahih Bapak Miftah fi'lun madhin min yasil. Sholat. Sholat yasilu. Apa fi'il madhi dari yasil? Di sini yasil jelas fi'il mudhari' karena ada ya-nya dan didahului lam. Dibantu Mas Iqdad? Iya, bagus. Apa? Wasala yasilu. Wasala yasilu sil. Sil fi'lul amr sil. Ahlan, waalaikumsalam warahmatullahi. Wa man lam yasil, dan barang siapa yang tidak sampai atau belum sampai ila hadhil martabati, barang siapa yang belum sampai ke tingkatan ini, fahuwal mu'minu dhaif, maka dia adalah seorang mukmin yang lemah. Lemah apanya? Lemah imannya. Lemah imannya. Fahuwal mu'minu dhaifu. Jadi agar sempurna keimanan, maka apa? Harus mengumpulkan cabang-cabang keimanan tadi yang kembali kemana? Amal batinah dan amal dhahirah. Harus mengamalkan surat Al-Asr. Ilmun nafi, amal soleh, tawasi bil haq, tawasi bis sabr. Wa hadza min adillatis salaf. Dan ini ya ikhwah, hadis ini adalah termasuk dalil-dalil para ulama salaf. Ala annal imana yazidu wa yanqus. Atas bahwasannya iman itu bertambah dan berkurang. Iman bertambah dan berkurang. Wa dzalika bihasabi ulumil imani wa ma'arifihi. Ya, bertambah dan berkurangnya, dan hal tersebut bihasabi, sesuai. Jadi jangan salah membaca, jangan dibaca bihasbi. Kalau disukun bihasbi maknanya cukup. Tapi kalau di fathah bihasabi artinya apa? Sesuai. Sesuai dengan ulumil iman, ilmu-ilmu tentang iman, ilmu tentang akidah, wa ma'arifihi, ma'arif jam'u ma'rifah, ilmu-ilmu iman dan pengetahuan-pengetahuannya. Jadi iman itu yazidu wa yanqus sesuai dengan ilmunya, wa bihasabi a'malihi. Dan iman itu yazidu wa yanqus juga sesuai dengan amalnya. Karena apa? Al-iman yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman yazidu bil ulum bil ilm wa yanqusu bil jahl. Fahada yadullu ala ahamiyati ilmil aqidah, ulumil iman. Wahadal aslu, dan pokok ini atau kaidah ini, itu kaidah apa? Hadal aslu, yang dimaksud dengan asal di sini, yang dimaksud dengan pokok di sini, yang dimaksud dengan kaidah ini, maksudnya kaidah apa? Kaidah apa? Al-iman yazidu wa yanqus. Bagus.
Wa hadzal aslu ay al-iman yazidu wa yanqus. Wa hadzal aslu, dan pokok kaidah ini yaitu apa? Al-imanu yazidu wa yanqus qad dalla alaihil kitabu, fa'ilnya. Al-kitabu fa'il dari mana? Dalla. Qad dalla alaihil kitabu was sunnatu, dan asal ataupun pokok ini telah ditunjukkan oleh Alkitab was sunnah fi mawadhi katsirah. Katsirah di sini i'rabnya apa? Katsirah i'rabnya apa ini, Bapak Nur Khalis? Naat, bagus, barakallahu fiik. Sebagai apa? Naatnya, Masya Allah, mumtaz. Sebagai naatnya. Fi mawadhi'a katsirah. Wa hadzal aslu qad dalla 'alaihi al-kitabu was sunnatu fi mawadhi'a katsiratin. Gimana bacanya? Fi mawadhi'a katsiratin. Mawadhi'a majrurun bil fathah, bil fathati li'annahu mamnu' min as-sarfi. Iya, kemudian berikutnya dibaca Bapak Bambang. Walamma di muka birisot likai haula innas yasma'una sautakum. Ya, fadal. Bismillah. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala walamma fadala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bainal mu'minina qawihim wa dha'ifihim khasya كيف نقرأ هذا الفعل الماضي كما قد درسنا في مختارات. Khasya. Saya Mas Rahmat. Iya, khasya. Khasya yakhsha. Khasyitu. Makanya apa? Khasyitu, khasyitu, khasyita, khasyiti. Ya. Khasya yakhsha. Khasya yakhsha. Tafadhal. khasya min هذا tuhimu min jar. Kaifa naqra ba'da khasyiya? Hal naqra idza qara'tum man fa kaifa ba'dahu? Wa idza qara'tum min fa kaifa ba'dahu? Man ba'dahu kaif wa min ba'dahu kaif. Wa hadha naqra man aw min? Idza man ba'dahu fi'lun. Idza min ba'dahu ismun jar. Naam. Wa kaifal qira'ah? Idan kaifal qira'ah? Min tauhimi. Min Tauhim. kaifa al-qira'atul ism? Naam, sahada naqra min fa ba'dahu al-ism. Kaifa naqra al-ism ala hadhihi surah? Arba'atu ahrufin. Hadal ism arba'atu ahrufin wa masbuqun bi harfit ta. Isim ini adalah 4 huruf dan
diawali dengan huruf ta. Maka bagaimana cara membacanya? Isim yang terdiri dari 4 huruf dan diawali dengan huruf ta. Iqra ala suratil masdar. Naam. Tauhimi. Mas Tamim? Said akhok. Said akhok. Laisa akhok Basuki Cahaya. Akhok. Unsur akhoka. Wahkada yuwahidu. Bapak Miftah? Tauhimi. Masih belum? Iya. Apa? Tawahum. Dari tawahama, ya tawahamu, tawahuman. Tawahama, ya tawahamu, tawahuman. Iya. Khasya min tawahumil qadhi fil mafduli. Faqala wa fi kulli khairun wa fi hadzal ihtirazi faidatun nafisatun. Bagus. Wa hiya anna ala min fadilin bainal Ala anna alaman ala man fadala bainal ashkhasi awil ijnasi awil a'mali an yadhkura wajhat tafdili wa wajhatu tafdili wa yuhtarizu bidhalikal fadlil mushtariki bainal fadili wal mafduli li'alla yatatarraqal qadhu ilal mafduli wa kadzalika fil janibil akhari idza dzakarat maratibus syarri idza dzukirat maratibul syarri wal athrari wa dhakara tafawuti bainahuma wa yanbaghi ba'da dhalika an yadhkura al-qadru al-mushtariku bainahuma min asbabil khairi aw syarri wa hadha katsirun fil kitabi wa sunnati. Ya, mumtaz. Barakallahu fiik. Syukran ala husnil qiraah. Walamma lamma di sini ya ikhwah
min adawati syarat. Aina fi'lu syarat? Fadhala. Berarti setelah lama itu fi'lun madin. Apa? Fi'lun madhi. Karena apa? Lama di sini min adawati syarat. Walamma fadhala. Aina jawab syarat? Mas I'dad. Jadi setelah lama itu adalah fi'il madhi sebagai fi'il syarat. Nah, mana jawab syaratnya? Sudah ketemu, Mas Idat? Bapak Nur Khalis dibantu. Wafi kulin khairan. Sahih Mas Zulfan? Iya. Apa? Khasyiya. Walamma fadhala Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal mu'minin qawihi wa dhaifihim khasyiya. Mana? Khasyiya. Gitu ya? Ya. Jadi jawab syarat itu enggak mesti dengan fa, bisa dengan fa dan juga apa? Bisa tanpa fa. Langsung fi'il. Khasyiya. Walamma fadhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi apa? Fadhala. Fadhala itu melebihkan. Ya. Bainal mu'minin, melebihkan antara kaum mukminin, qawiyihim wa dhaifihim, melebihkan antara yang kuat dan yang lemah. Qawiyihim wa dhaifihim. Ketika Nabi melebihkan antara kaum mukminin yang kuat dan yang lemah, maka Nabi apa? Khasyiya. Nabi khawatir apa? Min tawahumil qadhi fil mafdul. Khawatir apa? Adanya tawahum. Khawatir adanya salah paham. Khawatir apa? Salah paham. Salah paham. Al-qadha, salah paham adanya celaan pada apa? Mafdul. Mafdul ini berarti apa? Dhaif atau yang qawi? Lemah, bagus. Kalau fadil berarti yang kuat. Kalau mafdul yang lemah. Jadi ketika Nabi bersabda al-mu'minul qawi khairun, lebih baik. Ya kan ini, lebih baik daripada mukmin yang lemah. Nah, ketika Nabi melebihkan khairun di sini, orang mukmin yang kuat daripada orang yang mukmin yang lemah, dikhawatirkan adanya salah paham. Dikhawatirkan salah paham
adanya celaan pada mukmin yang lemah. Maka apa ya ikhwan? Kemudian apa Nabi? Faqala. Nah, faqala di sini berarti apa? Fa di sini atof. Faqala. Jadi apa? Ketika Nabi apa? Melebihkan ini kemudian gitu. Ketika Nabi melebihkan antara mukmin dan kuat, kemudian Nabi apa? Menambahi wa fi kullin khairun. Ditasjid, disukun wa fi kullin. Gitu. Faqala ya. Kemudian Nabi apa? Bersabda wa fi kullin khair. Agar tidak apa di sini? Salah paham adanya qadah, adanya celaan pada orang mukmin yang lemah. Maka Nabi kemudian apa? Untuk mengkanter salah pemahaman ini, langsung setelah itu menambahkan apa? Wa fi kullin khair. Dan pada masing-masing keduanya ada kebaikan. Wa fi hadzal ihtiras faidah. Wa fi hadzal ihtiras faidah. Faidah huna ma i'rab faidah marfu mansub au majrur mastamim. Limada marfu? Khobar. Khobar dari mubtada mana? Idza kana faidah khobar fa aina mubtada? Berarti mubtadanya apa? Oh ganti. Iya, faidah apa? Marfu sebagai mubtada. Mana khobarnya? Kalau faidah mubtada, mana khobarnya? Mana Mas Tamim? Ya. Iya, wa fi hadzal ihtiras. Bagus. Jadi khabarnya adalah muqaddam syibhul jumlah. Wa fi hadzal ihtirazi. Wa fi hadzal ihtirazi faidatun nafisatun. Wa fi hadzal ihtirazi, dan di dalam penjagaan ini, penjagaan apa ini? Penjagaan agar enggak salah paham. Wa fi hadzal ihtirazi, dan dalam penjagaan ini faidatun nafisatun, terdapat faedah yang sangat berharga. Nafisah. Apa itu nafisah? Berharga. Kalau nufaisah? Bukan ya? Hah? Hah? Nafisah kan berharga. Kalau nufaisah? Kecil-kecil berharga itu ya. Ya. Tasghir. Kecil-kecil berharga itu ya. Ya, kecil-kecil berharga. Berarti jangan dipahami apa? Harganya kecil. Harganya kecil. Kan ada nama akhwat, namanya siapa? Nufaisah. Ada akhwat juga namanya Nafisah. Nah, kalau kita pengen memberikan anak perempuan, itu pilih Nafisah atau Nufaisah? Dua-duanya? Dua-duanya ya? Iya, semuanya baik gitu ya. Apa? Cari ilmu dulu ya. Cari ilmu dulu. Al ilmu qabla al amal. Wahia,
Wahia ini kembali ke mana? Faidatun nafisatun. Wahia anna alaman fadala, dan faedah tersebut adalah ala itu kan wajib. Ala wajib atas man fadala, wajib atas orang yang melebihkan, membandingkan. Ya. Jadi boleh nggak membandingkan itu? Boleh. Tapi yang penting apa? Tapi juga di sana ada yang perlu dipahami. Di sana ada juga yang tidak boleh. Tidak boleh dibandingkan. Ada yang boleh dibandingkan dan ada yang tidak boleh dibandingkan. Maka istilahnya ya ojo dibandingke. Gitu ya, ojo dibandingkan. Boleh nggak? Buat kajian judulnya ojo dibandingke. Boleh nggak? Mahukmu masalah tablik akbar atau kajian akbar. Terus biunwan ojo dibandingke. Terus bawahnya Farel itu. Gitu ya. Boleh ya? Boleh judul kajian dengan lagu? Nanti ya judulnya keren-keren. Andai aku tak menikah denganmu. Itu kan ada ya, andai aku tak menikah denganmu, aku tidak seperti yang dulu. Jadi kayak apa namanya? Judul lagu atau judul sinetron atau judul novel. Judul lebay. Ya terkadang ada judul yang bombastis atau lebay, apa ya, lebay gitu loh. Ada yang apa? Pokoknya yang kiat ampuh, nah itu kan ya masih mendingan ya. Tapi kan ada yang lebih banget itu, memang ada yang lebih banget. Jadi di situ ada pemilihan judul kajian itu ternyata ada tekniknya atau ada diperhatikan apa namanya hikmahnya di situ. Yang semuanya kan tentunya untuk menarik perhatian. Tapi nggak boleh asal-asalan gitu ya. Kemarin kan viral ada judul kajian enaknya selingkuh. Kan gitu ya. Terus ada judul kajian apa? Ternyata Naruto sudah mati. Kemarin itu loh yang viral itu kan. Nah, itu kan nggak boleh yang aneh-aneh itu kan. Ya. Apa? Nah, boleh nggak? Aja dibandingke. Aja dibandingke. Boleh kan? Boleh. Ya, aja dibandingin, nanti pembahasan antum apa? Pembahasan antum jangan membanding-bandingkan. Semua sifat masuk akidah, Masya Allah. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Aja dibandingke istrimu dengan istri tetangga. Contohnya. Berarti maksudnya rumput tetangga kelihatan lebih hijau, jangan gitu. Berarti ya. Aja dibandingke penghasilan suamimu dengan penghasilan suami tetanggamu. Jangan bandingkan istrimu dengan artis, dengan presenter berita. Kan gitu ya. Nanti bisa masuk hadis unduru ilaman huwa aswala minkum gitu ya. Aja dibandingke, tapi kalau seandainya bandingke ya bandingkan dalam masalah dunia ke yang bawah. Tapi kalau masalah akhirat maka bandingkan dengan yang atas kan gitu. Unduru ilaman huwa asfala minkum. Nanti Pak Bambang bikin kajian akbar aja dibanding gitu sama Ustadz Bambang Susilo, alumni Ma'had Ilmi Al-Huwa. Ya sekarang kan alumni Ma'had Ilmi kan gitu ya. Seperti Muhammad Abdul Tausikal, alumni Ma'had Ilmi, Raihanul Bahrain, alumni Ma'had Ilmi. Banyak di situ alumni Ma'had Ilmi gitu. Tapi Yogyakarta. Ya, di sini mulai merintis alumni Ma'had Ilmi Sukoharjo gitu.
ya mereka apa ya? Kalau kita lihat memang teman-teman alumni Mahat Ilmi Jogja itu memang jadi kuliah mereka mendukung ya, wah. Jurusan mereka kan teknik gitu loh. Teknik itu, jadi dakwah medsosnya itu bagus, kuat gitu. Teknik. Memang biahnya beda Jogja dengan Sukoharjo. Kalau di Jogja itu kebanyakan santri Mahat Ilmi itu dari kuliahan gitu kan. Jadi kuliahan sambil nyantri. Ya, di sini kan nggak ada kampus. Oh? Stay ya. Jadi memang di sana kalau Mahat Ilmi ya banyak yang daftar gitu. Jadi ya intinya bahwasanya alumni Mahat Ilmi itu punya peran besar gitu. Ya, peran besar. Jadi ketika ngajar itu kan bukan alumni UGM gitu, enggak. Kalau ngisi kajian bukan alumni UGM, enggak ditulis. Tapi apa? Alumni Mahat Ilmi kan gitu. Kalau alumni UGM kan maksudnya ini ilmu dunia kan gitu kan, ilmu dunia. Kan gitu. Ya sekarang zamannya seperti itu ya, zaman dimana banyak masyarakat yang melihat gelar ketika ada pembicara, maksudnya yang berceramah. Dan juga kita di zamannya seperti itu, nggak bisa ngajar kalau nggak ada wasilah seperti itu kan. Nggak bisa berdakwah di suatu lembaga SMP, SMA. Nanti harapannya teman-teman setelah ini bisa lanjut di mana gitu. Kan tinggal transfer. Apa? Ada. Jadi ada beberapa. Udah, iya bisa. Sebelah. Iim. Mabal ulum. Iya, dulu semester 5 bisa, tapi nggak tahu sekarang apakah ada, kadang itu perubahan kebijakan gitu. Semester 5 ada juga yang kortingannya semester 3 gitu. Jadi tergantung kampusnya mana gitu. Kalau kampusnya mana gitu, ada yang langsung bahkan ada yang langsung langsung nulis skripsi, ada. Bener langsung nulis skripsi. Bener ada. Itu ada beberapa teman gitu. Ada nulis skripsi di Al-Aqidah Jakarta. Nah, sekarang nggak tahu namanya apa masih bisa nggak? Tapi bisa langsung skripsi. Dari pondok. Intinya pondok kalau sudah 3 tahun gitu, ada ijazahnya, ada transkripnya, bisa gitu. Ada temen itu yang langsung skripsi gitu. Itu kalau cari ijazah atau cari ilmu ya. Fakultas Syariah, insyaallah. Fakultas Syariah, Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Keluarga Islam atau Akhwat Sasiyah. Hukum Keluarga Islam itu nanti jadi Pak Naib, jadi di KUA, di Pengadilan Agama seperti itu. Dan ada yang di Kemenak. Di Kemenak gitu. Bisa, ada hakim agama. Jadi kan kalau nggak di KUA, kepala KUA, ada yang di Pengadilan Agama. KUA Pengadilan Agama. Ada teman yang jadi hakim juga. Ada teman yang juga di KUA
tukang nikahkan juga. tukang nikahkan juga. Kalau jurusan akhwat asasi atau keluarga Islam itu memang PKL-nya atau bukan PKL ya, apa namanya? Satu lagi, bukan KKN ya PKL istilahnya. Kalau KKN kan masyarakat ya. Kalau apa? Iya, kerja lapangan itu praktek. PKL, praktek kerja lapangan itu ya. Itu ya teman-teman dulu di STD itu yang akhwat asasiyah itu ada yang KUA berapa bulan gitu. Dan nanti biasanya diajak naibnya nikahkan. Ayo Mas, temenin nikahkan ini. Terus pulang-pulang bawa apa namanya? Nasi atau roti gitu. Berkat. Pulang bawa istri. Nikah sama dia. Terus setelah itu nanti di PA, pengadilan agama. Pengadilan agama itu berarti apa? Ya pura-pura nyidang itu. Nyidang antara suami istri yang mau bercerai gitu kan, biasanya kan gitu. Pengadilan agama kan gitu kan. Nah, yang mau cerai itu kan sidang itu kan. Kalau sidang kan di pengadilan agama toh. Bagaimana mediasi ya. Enak hadis. Karena nggak repot-repot praktek di KUA, nggak repot-repot apa? Praktek di pengadilan agama. PKL-nya di maktabah, di perpustakaan. Bahas itu. Bahas. Ilmu umumnya lebih sedikit. Apa? Kita belum punya S2 yang hadis itu. Kan harus ada S2 yang hadis itu. Ana malah banting setir gitu istilahnya. S1-nya hadis, S2-nya syariah. Iya, hukum Islam. Hukum Islam. Jadi ya kita di zamannya seperti ini ya. Jadi wasilah ya ikhwah. Jadi bukan sekarang kan masih ada sebagian ikhwan kita, ikhwan salafi itu yang udah nggak mau ijazah syirik gitu. Ya benar gitu, ijazah syirik gitu. Dan sampai sekarang sekolahnya masih seperti itu gitu. Dan mulai pecah itu, udah mulai pecah. Orang mulai sadar kalau ya sekolah butuh ini ijazah buat apa sarana. Apa? Masih banyak ya? Masih banyak. Kalau kenal kajian itu anak-anaknya langsung dicabutin dari sekolah. Oh gitu ya? Iya. Oh. Langsung keluar. Dicabut ini ya. Temen anak ada yang Kena juga ya. Mulazamah Medan ya. Modelnya mulazamah. Oh iya. Iya sampai gitu. Sampai gitu ya. Iya. Kita lanjutkan. Jadi alaman fadhala bainal ashkhas, melebihkan yang membandingkan antara ashkhas perorangan. Ashkhas kan jamak jadi syakhsun, awil ajnasi atau jenis-jenis, awil a'mali atau amal-amal. Jadi apa? Wajib apa? Wajib ayat qura. Nah ini kita baca ayat qura kenapa? Karena fa'ilnya man tadi. Alaman fadhala bainal ashkhasi wal ajnasi awal a'mali. Wajib apa? Ala ayat qura. Jadi kalau melebihkan, membandingkan itu wajib menyebutkan wajhat tafdil, sisi kelebihannya, sisi keutamaannya di mana. Wahia anna alaman yadkura
ayat kura wajhat tafdil. Wajihata, berarti di sini kalau kita baca apa? Wajah, berarti di sini yang benar wajihata tafdil, dan arah pelebihannya, pengutamaannya di mana? Wa yahtarizu bidzalikal al-fadl. Al-fadl ini i'rabnya apa? Zulfan. Kenapa majrur? Badal dari apa? Dzalika. Sahih Bapak Miftah? Marfu kenapa? Fa'il dari? Iya, bagus. Fa'il dari apa? Yahtarizu. Wa yahtarizu bidzalika. Jadi dengan menyebutkan sisi keutamaannya di mana, sisi tafdilnya, itu apa? Wa yahtarizu bidzalika, dan terjaga dengan hal tersebut. Dengan hal tersebut itu dengan apa? Menyebutkan sisi keutamaan tadi ya. Apa yang terjaga? Al-fadlul mushtaraku, keutamaan yang mushtarak. Maksudnya mushtarak, keutamaan yang berserikat. Keutamaan yang berserikat bainal fadil wal mafdul, antara fadil dan mafdul. Kan gitu. Jadi ketika wa fi kullin khairun, ini menjaga keutamaan yang berserikat apa? Bainal fadil wal mafdul. Li'alla yatatarraqal qadhu ilal mafdul, agar tidak mengakibatkan celaan kepada mafdul. Agar tidak mengakibatkan celaan kepada mafdul. Wa kadzalika fil janibil akhari, demikian pula di sisi lain, idza dzukirat maratibus syarri wal asyrari, jika disebutkan tingkatan-tingkatan keburukan, wal asyrar, dan orang-orang yang buruk, wa dzukirat tafawutu bainahuma, dan disebutkan apa? Tafawut, perbedaan antara keduanya. Fayan bagi ba'da dzalika, maka selayaknya setelah hal tersebut, setelah menyebutkan maratibus syarr wal asyrar, ayat kural qadral mushtaraka bainahuma, menyebutkan apa? Kadar atau sisi kesamaan antara keduanya. Min asbabil khairi awisyar, dari apa? Sebab-sebab kebaikan atau keburukan. Jadi kadar kesamaannya, qadrul mushtarak, kadar apa kesamaan yang berserikat itu apa? Disebutkan. Wa fi kullin khairun, karena masing-masing punya asal keimanan. Wa hadza katsirun fil kitabi was sunnah. Dan hal ini ya ikhwah, banyak ya. Banyak dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.
Jadi disebutkan sisi keutamaannya di mana. Ya. Ini namanya mufadhalah. Demikian pula masalah ketika berkeluarga ya ikhwah. Bahwasanya orang yang berkeluarga itu jangan melihat sisi negatif dari pasangannya. Karena nggak ada gading yang tak retak. Nggak ada orang yang punya kekurangan. Tapi lihat sisi keutamaannya. Kebaikannya jauh lebih banyak. Kebaikannya, kelebihannya jauh lebih banyak daripada kekurangannya gitu. Jadi ada tipe-tipe pasangan yang hanya melihat sisi negatif, sisi kekurangan pasangannya. Gitu. Nggak melihat apa? Sisi kelebihannya. Panas terus. Maka kata Nabi kan la yafraq mu'minun mu'minah. La yafraq mu'minun mu'minah. Janganlah suami itu membenci istrinya. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Jika suami membenci suatu perangai dari istrinya, maka dia akan ridho perangai yang lain kan gitu. Masih banyak kelebihan yang lain. Kan gitu. Kaidahnya seperti itu. Ya. Itu ya Mas Zulfan ya. Masih jauh. Masih jauh ya. Al-ilmu. Ya. Ya, mengingatkan ujiannya kemarin sampai hadis keberapa? 11. Hadis ke-11. Ya. Hadis ke-11. Tak kira enggak ikut tadi. Mainan kemana tadi? Santri termuda. Ya, kita istirahat dulu. Nanti pada lagi kita lanjutkan muhadasahnya.